siang rekan-rekan semua. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami ya dari Citkom. Perkenalkan nama saya David, saya CEO dari Cipta Reka Solusindo. Biasa dipanggil juga Cikaso. Jadi Bandung asli, Bandung banget gitu. Walaupun saya orang Batak tapi Bandung, saya lebih Bandung lah gitu. Oke, kemudian di sini juga ada beberapa rekan kami dari Citkom itu ada Pak Sis Setiadi ini adalah CEO dari Siphon Technology, kemudian ada Pak Setiagus Sucipto itu, Kang Setiagus Sucipto itu dari Creative Labs. Kemudian ada agak mirip-mirip namanya, jadi ada banyak mirip namanya, agak slow lidah dikit lah. Kemudian ada Kang Andri Kurniawan itu dari Jagat Kreatif, ada Mbak Dian, ini Dian dari DGT, Dian Global Tech, dari Kang Endra dari Rekatama. Ada yang kelewat nggak ya? Oh, Pak Galaksi. Pak Galaksi dari mana? Lupa lagi saya. Dopai. Dope ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya Dopai, bahasa Inggrisnya Dupe. Oke, kemudian ada tadi saya lihat dari Kang Yatno Sudar juga ya dari GITS ya, dari GITS. Oke. Saya perkenalkan sedikit tentang Citkom ini seperti apa. Apa itu Citkom? Jadi Citkom ini sebuah komunitas yang berisi C-level. Jadi CEO, CFO, CIO, COO, top manajemen dari perusahaan-perusahaan yang khusus bergerak di bidang IT. Apakah itu mulai dari produk, project, game, ERP, dan sebagainya. Komunitas ini dibangun awalnya di daerah Bandung. Penggagasnya ini Pak Sis Setiadi ini penggagasnya. Jadi dia yang paling dituakan, Pak Sis Setiadi ini yang paling dituakan di sini. Masih muda ya, walaupun nggak tua-tua amat gitu. Saat ini pun kita sudah mulai ada di beberapa kota ya di luar Bandung, tapi kebanyakan masih di Bandung. Sekitar ada 100-an lebih ya. 100-an lebih perusahaan yang tergabung di dalam komunitas ini. Nah, beberapa waktu kemarin, minggu lalu kalau nggak salah, minggu lalu itu Pak Sis itu sempat membuka sesuatu di forum. Ini ada yang namanya Kampus Merdeka. Ya, saya juga nggak tahu apaan itu Kampus Merdeka, ya kan. Tapi dilihat dari penjelasannya seperti apa itu Kampus Merdeka, menurut saya itu hal yang sangat positif yang bisa dilakukan sebagai, dalam tanda kutip, sebagai Citkom sebagai sebuah jembatan antara institusi pendidikan dan juga dunia industri ya, dunia usaha. Entah itu nanti apakah itu kita bicara tentang magang, apakah kita bicara tentang pelatihan, kita bicara tentang pembelajaran, dosen tamu ataupun apapun itu. Pada dasarnya kami dengan sangat senang hati bersedia untuk terlibat di dalamnya sebagai jembatannya, karena kalau kita lihat kan dari institusi ke industri itu kadang-kadang kalau nggak punya database-nya kan satu-satu tuh nyari satu-satu seperti apa. Nah sekarang kita sudah punya asosiasinya, jadi tinggal kontak PIC yang sudah ditentukan nanti itu bisa langsung di broadcast. Seperti itu, dan kita juga akan membuatkan sebuah sistemnya, infrastruktur sistemnya di mana nanti akan memudahkan dunia pendidikan ke dunia industrinya, gitu. Nah, mungkin sedikit perkenalan dari saya seperti itu, dan saya ingin coba dari Kang Sis Setiadi sebagai aktivisnya lah, sebagai aktivisnya untuk kira-kira apa nih Citkom ini bisa membantu seperti apa dan apa yang bisa diberikan oleh Citkom. Silakan, Kang Sis. Oke, terima kasih Pak David. Tampaknya semua pembahasan udah Pak David borong tadi, Pak. Oh, berarti kita tutup aja udah. Silakan. Mungkin Pak David bisa share screen-nya, Pak. Oh, sorry. Oke. Sebentar. Oke. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke. Baik, rekan-rekan. Seperti yang tadi Bapak David bilang, bahwa perkenalkan nama saya Sis Setiadi, Pak.
Nama asli Setiadi Sudrajat, Pak, tapi karena saya bergerak di bidang bisnis begitu, Pak, jadi ada nama alias gitu ya. Ada nama bisnis begitu, Pak. Nah, nama bisnis saya adalah SIS, Pak. SIS Setiadi. Jadi kalau Bapak-bapak nanti butuh program ERP, tinggal ingetin ya SIS, Pak. Ada SIS Setiadi gitu. Ya, itu perkenalan Sekalian singkat. promosi. Sekalian promosi ya. Nah, jadi ada hal yang akan kita gagas gitu Pak. Idenya dari kami, dari Sitkom, yaitu adalah mengenai profesionalisme internship platform sebenarnya Pak. Nah, beberapa kampus yang kami ajak untuk sementara ini adalah ada 7. Yang pertama ada Masum University, lalu dari Polban, Politeknik Pos Indonesia, ada STIMIK STIMIK IM, ada STIMIK MI, ada Universitas Bandung, dan ada PASIM gitu Pak. Nah ini ada 7, tapi tidak menutup kemungkinan Pak, kedepannya kita akan ajak sebuah kampus begitu. Karena seperti halnya Agate Pak, jadi kami ada member namanya Agate, dia sudah bekerja sama dengan 52 kampus. Nah itu bagi saya menarik tuh Pak. Jadi kalau kita bisa bekerja sama, berkolaborasi begitu ya, dengan seluruh kampus yang ada di Bandung atau Jawa Barat atau Indonesia, dan kita buat database secara tersistematis, itu akan sangat menguntungkan buat kita bersama Pak. Oke, ini adalah 7 lembaga kampus yang ada sekarang. Nah, berikutnya adalah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak David, siapa itu Sitkom, Pak. Jadi Sitkom itu, ini kami sudah melakukan gathering yang pertama, Pak. Jadi bolehlah kita sebut sebagai tanggal kelahiran, Pak David ya. Tanggal kelahiran dari Sitkom, itu tanggal 6 Maret 2020. Kalau secara inisiatornya sudah dari 2018, sih. Tapi secara masif itu ada di Maret tanggal 6 2020, dan ini kantornya ada di GITS, Pak, GITS Indonesia yang di daerah Buah Batu. Oke, jadi seperti yang tadi Bapak David bilang, Sitkom itu adalah singkatan dari C-Level IT Community, Pak, yang di dalamnya berisi dari C-Level, bisa juga founder, bisa juga komisaris. Nah, C-Level ini ada CEO, CTO, COO, CMO, CFO, dan lain sebagainya, Pak. Dan kalau bisa dibilang ini adalah komunitas C-Level IT terbesar di Indonesia mungkin, Pak, karena saya belum melihat ada komunitas yang di dalamnya adalah para C-Level. Biasanya kan kalau komunitas itu biasanya bukan C-Level. Nah, ini adalah unik karena C-Levelnya langsung yang terlibat begitu Pak. Oke, dan perusahaannya juga yang tergabung adalah unik juga Pak. Jadi dari mulai yang 3 orang saja juga ada, bahkan sampai yang levelnya 300 orang karyawan itu juga ada di sini. Yang baru beberapa bulan berdiri juga ada di sini, yang sudah puluhan tahun juga ada di sini juga Pak. Jadi memang di komunitas ini adalah komunitas yang sangat unik sekali. Dan secara member, betul, tadi adalah lebih dari 100 perusahaan IT, Pak. Paling besar memang di Bandung, karena inisiatornya di Bandung. Tapi sekarang sudah mulai bertambah di Bogor juga ada, di Jakarta juga sudah ada, di Bekasi juga sudah ada. Nanti kita akan ajak di beberapa kota lainnya, misalkan Surabaya, Kalimantan, dan lain sebagainya, Pak. Oke, saya highlight yang besar-besar nih, mohon maaf bagi rekan-rekan yang tidak ter-highlight di sini ya, Pak David, dan yang lainnya. Karena saya pun tidak ter-highlight di sini nih, kita masih pemula lah ya. Oke, untuk yang pemain lama itu Pak, di sini ada WGS Pak. Nah WGS ini sangat menarik karena dari jumlah karyawan dia 300 orang lebih Pak. Bahkan jangkauan proyeknya WGS itu lebih dari 20 negara Pak. Lebih dari 22 negara, 100 proyek. Bahkan adiknya Pak David ada di sini Pak ya. Sebagai ya, apa Pak? CEO Pak ya. Oke. WGS ini sangat CTO ya. Sangat besar sekali, bahkan kalau saya bisa bilang, ini ternaknya para startup, Pak. Karena ada beberapa startup itu memang dia asalnya dari WGS. Ini adalah WGS. Oke, yang berikutnya adalah dari Swamedia. Nah, Swamedia juga dia adalah sebagai member yang terbaik dari kami, Pak. Dia mendapatkan predikat sebagai vendor terbaik dari Telkom, Pak. Jadi, proyek-proyeknya Telkom itu Swamedia yang mengerjakan, Pak, salah satunya. Dia usianya sudah menginjak ke 21 tahun. Dengan vendornya 8, dari awal berdiri sampai sekarang, foundernya itu tetap, Pak. Jadi kalau bagi kami, Swamedia ini adalah sebagai panutan, karena dia bisa menjaga bagaimana sebuah perusahaan itu tetap solid, walaupun sudah berumur 21 tahun, gitu, Pak. Oke, berikutnya adalah Infocast. Nah, Infocast juga sangat menarik, karena Infocast ini bergerak di bidang e-health, Pak. Jadi, Puskesmas dan Posyandu. Dan jangkauan dari produknya juga sudah luar biasa, 1.000 Puskesmas dia sudah handle, dan 1.300 Posyandu yang sudah dia tangani. Dan dia bekerja sama dengan Telkom. Oke, berikutnya adalah Agate.
Kalau bidang games itu nanti maksudnya ke Agate, Pak. Agate juga dari sisi company-nya juga besar. Untuk ukuran IT, dia jumlah karyawannya lebih dari 250 orang. Dan kalau Bapak cari di Google, Pak, Ari Widiasa, dia artis IT-nya, Pak. Jadi nanti Bapak-Bapak bisa googling Ari Widiasa, itu adalah Agate. Oke, berikutnya adalah ada decoding. Nah, decoding mungkin Bapak-Bapak semua juga sudah mengetahui, ada Pak Naren di situ. Kang Naren, beliau juga karyanya juga luar biasa, sudah menghasilkan puluhan ribu alumnus, Pak, untuk akademi beliau, dan sudah bekerja di dalam maupun di luar negeri, Pak, lulusan-lulusan beliaunya. Dan uniknya beliau bisa mentransformasi dari orang yang bukan IT, dia transformasi ke bidang IT, Pak. Nah, itu yang saya melihat keunikannya decoding di situ yang tidak ada di perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, itu decoding. Berikutnya adalah GITS Indonesia. GITS Indonesia juga perusahaan yang sangat besar dan juga di sini ada perwakilannya, ada Mas Yatno Sudar sebagai CTO-nya. GITS ini bergerak di bidang web dan mobile development. Dan saya tidak bisa melis yang lainnya, Pak, karena terlalu banyak. Oke, next. Oke, nah kita sekarang ke konten, Pak. Nah, jadi ini adalah challenge, Pak, buat di kita gitu, Pak, ya. Saya tidak mau menyebut ini sebagai masalah begitu ya. Akan lebih enak untuk kita dengar kalau kita bilang ini adalah challenge begitu, Pak. Jadi challenge yang pertama itu kami, Pak, dari pihak industri itu terus senang saja nih, Pak, ada kesulitan dalam proses rekrutmen. Saya mengalami 3-4 kali gagal dalam proses rekrutmen ini, Pak. Padahal kami sudah coba psikotes, sudah coba tes tertulis, tes pemrograman begitu ya. Tapi ketika proses yang 3 bulan masa percobaan itu, saya 3-4 kali itu gagal gitu, Pak. Dan ini kan dari segi cost juga lumayan, Pak, ya. Misalkan anggap aja gajinya UMR 3,5 begitu ya, dikali 3 bulan itu 10 juta, dikali 4 kali gagal itu 40 juta gitu, Pak David. 40 juta kan lumayan, Pak, ya, untuk beli apa nih, Pak David, 40 juta ya? Beli NMAX itu ya. Oke, itu ada kesulitan dari sisi kami, Pak. Jadi industri itu memang kesulitan mencari karyawan yang betul-betul bisa nge-blend ya, Pak, ya. Bisa nge-blend, bisa menyatu dengan perusahaan kami, Pak. Itu tantangan buat kami. Dan saya mendengar juga dari pihak kampus adalah kesulitan dalam proses penyaluran anak didik ke dalam dunia industri. Karena memang kalau saya lihat ada mata kuliah memang yang tidak match dengan dunia industri begitu ya. Misalkan di dunia industri sekarang ada Flutter, ada Ionic, ada React, bahkan ada yang terbaru ada Golang gitu ya. Nah, mungkin hal tersebut itu belum diajari di dunia kampus gitu, Pak. Nah, kalau kita bisa melink and match-kan tersebut, itu suatu hal yang sangat membantu kami, Pak, dan juga membantu dari pihak kampus. Jadi ketika lulusan-lulusan itu sudah lulus, nanti ke kami pun akan lebih bisa nyatu lagi gitu, Pak, karena apa yang dipelajari di pihak kampus itu juga dibutuhkan oleh dunia industri begitu, Pak. Nah, kadang-kala kami melihat di kampusnya dipelajari apa, tapi di industrinya juga dibutuhkan juga apa. Nah, ini kadang-kadang yang dua hal yang bertolak belakang jadinya, Pak. Oke, yang tantangan berikutnya adalah bahwa saya mendengar ada program Kampus Merdeka begitu ya. Yang kalau saya baca beritanya sudah dimulai di tahun 2020 di bulan Januari atau Februari. Walaupun mungkin secara implementasinya ada yang siap di tahun sekarang, di September, di Oktober, atau siapnya ada juga di awal tahun, begitu ya. Tapi saya ngobrol kemarin dengan Bapak Dodi dari Politeknik Pos Indonesia, sebetulnya Kampus Merdeka ini, kalau dari sisi mereka sudah dimulai jauh-jauh hari dengan nama program Link and Match, begitu. Bahkan mereka bisa sampai 3 semester. Nah, ini mungkin hal begini yang kami kurang begitu mengetahuinya. Mungkin nanti Bapak-Bapak semuanya bisa memberi masukan kepada kami, Pak. Oke, nah ini tantangan 3 hal tersebut. Nah, apa yang bisa kita kerjakan secara bareng-bareng begitu, Pak, ya? Karena kalau kita together, we can do the great things begitu, Pak. Jadi kalau kita sama-sama, mungkin ada hal yang kita bisa kerjakan dengan lebih baik lagi. Kalau sebagai contoh, Pak, di Sitkom itu sekarang kami bisa bekerja dengan lebih baik lagi, Pak, dengan cara berkolaborasi, gitu, Pak. Jadi dulu sebelum kami mengenal ada komunitas Sitkom itu, kalau ada proyek yang di luar kemampuan kami biasanya tolak, Pak. Misalkan Pak Sis, bisa nggak dibuatkan program AI, misalkan itu ya, atau VR begitu, atau war game gitu ya. Nah itu saya kan bukan bidangnya, Pak. Biasanya saya bilang, mohon maaf Pak, saya tidak bisa memenuhi
kebutuhan Bapak begitu ya. Tapi dengan adanya komunitas ini Pak, apapun kebutuhannya kan nggak kami tolak Pak. Tinggal kami suara aja di komunitas gitu ya. Tinggal kami broadcast di komunitas, nanti ada yang mau follow up begitu Pak. Jadi dengan 100 company ini seolah kami punya 100 perusahaan yang bergerak bareng-bareng gitu Pak. Apapun kebutuhannya kami lempar ke grup, nanti tinggal kita berkolaborasi gitu Pak. Jadi ini adalah eranya berkolaborasi. Kalau bahasa kami itu ya, tidak saling membunuh tapi saling bertumbuh gitu Pak. Jadi daripada kita saling bunuh-bunuhan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, mendingan kita berkolaborasi sehingga kolaborasi tersebut membuat perusahaan-perusahaan ini menjadi bertumbuh gitu Pak. Oke. Nah, yang kami gagas itu adalah namanya nih Pak, Professional Internship Platform gitu Pak. Jadi sebuah platform magang profesional. Karena yang kami harapkan itu magangnya itu masuk ke dalam sebuah platform besar begitu ya, dan memang harus dikelola secara profesional begitu Pak. Karena kalau kita kelolanya asal-asalan saja itu agak sayang juga sih. Karena misalkan Kampus Merdeka selama 1 tahun gitu ya, 2 semester itu di luar, kalau ini tidak kita kelola dengan baik, sayang waktu dan tenaga para mahasiswa tersebut Pak. Dan juga mungkin dari pihak industri pun kalau ini tidak kami jawab tantangannya, akan jadi sangat sayang sekali Pak. Kami pun akan capek juga nanti melakukan training, edukasi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kami berinisiatif untuk membuatkan sebuah platform gitu Pak. Nah, yang di dalam platform itu, yang pertama adalah nanti ada profil industri Pak. Jadi nama perusahaannya apa, dia ada di mana, core bisnisnya apa, lalu kebutuhan dari magangnya itu apa saja. Misalkan di Sipan butuh the next developer, the next consultant gitu ya, the next yang bisa ngurusin digital marketing misalkan Pak. Lalu misalkan kita juga ada kebutuhan misalkan untuk administrasi perusahaan begitu ya. Itu kalau kita bisa kelola itu dengan baik, nanti ketemu dengan para pemagang yang baik, kebutuhan kita juga nanti terjawab. Oke, itu adalah yang poin pertama, profil industri. Yang berikutnya adalah profil dari kampus. Jadi nanti di platform tersebut, kampus-kampus mana saja yang terlibat dalam platform tersebut, nanti ada listnya. Dan yang berikutnya adalah ada profil pemagang. Nah, profil pemagang ini yang akan kita kelola dengan baik juga. Nanti di situ ada namanya siapa, dia dari kampus mana, dan dia nanti dapat rating dari industrinya, Pak. Jadi kan ketika dia melakukan proses magang, kita akan melakukan proses rating yang ada di situ. Ratingnya ada di next slide. Nah, ini benefitnya. Jadi benefit dari platform ini adalah ini Pak, 3 hal ini. Yang pertama adalah rating industri. Jadi pihak pemagang pun bisa melakukan rating terhadap industri yang dia datangi untuk magang gitu Pak. Apakah si industri tersebut memberikan edukasi, pendidikan, pembelajaran yang baik nggak terhadap para pemagang gitu Pak. Dan kalau dia melakukan dengan baik, maka pemagang tersebut bisa ngasih rating misalkan 4 atau 5 begitu ya. Nah, sehingga rating industri ini bisa dilihat oleh seluruh pemagang yang ada di platform ini, Pak. Sehingga ketika pemagang tersebut sudah lulus atau dia membutuhkan pekerjaan, dia bisa melihat industri mana sih yang kira-kira cocok buat dia. Gitu ya. Misalkan dari sisi kulturnya, dari sisi core bisnisnya, begitu Pak. Apakah dia cocok nggak dengan pribadi saya, begitu Pak? Atau misalkan dari tempat dia rumah dengan kedekatan industri juga itu bisa dijadikan penilaian buat dia juga, gitu Pak. Itu adalah benefit yang pertama. Benefit yang kedua adalah rating pemagang, gitu ya. Nah, pemagang ini akan diberikan rating juga oleh pihak industri. Karena kan industri dia melakukan tadi edukasi, pendidikan, pelatihan selama sekian bulan tergantung dari kesiapan dari pihak industrinya, Pak. Misalkan ada yang 2 bulan dia siap, boleh, 3 bulan dia siap, mangga, atau 1 tahun pun juga boleh kan. Nah, ketika dia sudah melakukan proses magang, nanti akan ada hasil penilaian, Pak. Jadi pemagang ini harusnya tidak dia dibiarkan begitu saja, tapi harus kita didik, edukasi seperti hanya karyawan biasa lah, Pak. Bahkan dia harus masuk jam 8, pulang jam 5, absensinya nanti kita lihat, lalu kita edukasi, hasil dari edukasinya dia melakukan presentasi ke kami, begitu Pak, apakah dia bagusnya catatannya, bagusnya dia cara mempresentasikannya, pemahaman dia sejauh mana, itulah kewajiban dari industri untuk melakukan penilaian. Bisa jadi penilaian ini itu terdiri dari beberapa industri, misalkan
dia 1-3 bulan pertama di Siven, dia penilaian seperti apa. 4-6 bulan dia magang misalkan di Cikaso, dia ratingnya bagaimana. 7-9 dia ada di Creative Labs, misalkan dia penilaiannya gimana, dan seterusnya. Nah, rating ini kampus Merdeka itu kumpulan ya, selanjutnya. Jadi rating ini akan masuk ke poin 3. Jadi saling nge-share tuh, Pak. Karena kan sebesar apapun perusahaan industri, Pak, dia ada kuota, Pak. Jadi kayak Siven nih, tahun ini mungkin kita perlu 3 gitu ya. Tapi yang magang itu yang terbaik ternyata ada 10 tuh. Nah, 7 ini kan nggak bisa saya ambil, Pak. Nah, yang 7 ini bisa kita share ke industri lainnya yang dia membutuhkan gitu, Pak. Jadi kita saling bantu-membantu antara member Sitkom ini, Pak. Nah, ide besarnya sih seperti itu, Pak. Mungkin dari sini kita bisa berdiskusi banyak nih Pak David atau Kang Agus. Tapi ide besarnya tadi lah Pak, platform program magang profesional, lalu ada benefit di situ. Jadi akan ada suatu aplikasi yang nanti digagas dibantu oleh Pak Galaxy begitu ya, aplikasi mobile. Jadi industri bisa update di situ, kampus juga update di situ datanya, dan para pemagang juga update di situ datanya. Jadi kita akan saling men-share data semuanya. Begitu rekan-rekan semuanya. Ya, terima kasih. Atau tanggapan dari Pak David dulu, Pak. Gimana, Pak? Kalau saya sih sebenarnya bagus, gitu. Nggak ada isu sama sekali. Mungkin yang kita perlukan itu adalah kerjasama yang baik, kemudian kematangan platformnya juga itu harus dimatangkan, kemudian tim di belakang ini juga harus bagus, gitu kan. Harus ada tim yang memegang ini. Nggak mungkin dong Pak Sis yang megang sendirian, gitu kan. Gitu. Nanti bangkrut juga perusahaannya kan, gitu. Nah ini yang kita harapkan juga. Magang sekali. Bisa, boleh dengan pemagang. Nah nanti kalau menurut saya sih nanti ke depannya itu untuk kita sudah pernah berbicara bahwa mencari pemagang itu akan ditawarkan oleh, jadi flow-nya itu adalah industri akan memasukkan apa sih yang dia inginkan, ya apa yang dia butuhkan. Jadi misalnya dia butuh sales, marketing dan lain-lain. Itulah yang nanti akan diketahui oleh para kampus dan juga calon pemagang. Nah, bagaimana cara memilihnya? Ini kan nanti banyak yang apply, kasarnya seperti itu. Nah, yang apply itu nanti kita pengen bikinkan si calon pemagang itu akan membuat sebuah video profiling yang tentunya akan menceritakan tentang dirinya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh industri, ya sebelum dia apply itu ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke dia. Dari video itu nanti akan diakses oleh si industri tersebut. Kemudian dilihat apakah ini cocok atau tidak. Mungkin kira-kira seperti itulah proses ininya lah secara umumnya. Tapi yang paling pasti buat saya sih kerjasamanya ini harus bagus gitu ya, antara saling mendukung antara institusi pendidikannya dan juga pihak industri. Dari saya itu aja sih Pak Sis tanggapannya. Kang Agus, gimana Kang Agus? Kang Agus sebagai hostnya juga nih. Sebagai host, oke. Muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sis untuk waktunya. Sebenarnya tadi semuanya sudah digambarin nih oleh Pak Sis sama Pak David. Pada dasarnya ini hal yang sangat baik karena kampus saat ini harus melakukan update apa aja yang industri perlukan gitu. Sedangkan dari pihak industri sebenarnya pengen membuat sebuah ekosistem juga di mana kalau bisa keluaran dari kampus itu sudah benar-benar ready to go, karena untuk melakukan pembelajaran itu lagi butuh waktu, apalagi misalnya ternyata ada project on the go kan yang emang butuh jalan gitu. Dari beberapa kali saya ketemu sama kampus ataupun sekolah maupun SMK ataupun lain-lainnya, ini kebanyakan apa yang diajarkan di kampus itu masih belum terlalu terserap ke dalam industri. Walaupun sebenarnya untuk yang urutan yang S1 kan lebih condongnya ke arah konsep dan implementasi. Kalau yang untuk D3 dan lain-lainnya itu lebih ke arah ke praktikal gitu kan. Nah, tapi terkadang terjadi gap nih antara kampus dan industri. Nah, inilah sebenarnya program ini dibuat agar gap itu bisa diminimalisir gitu.
pihak kampus nantinya mendapatkan nilai lebih atas mahasiswa-mahasiswanya yang bisa diserap oleh pasar, pihak industri akan menerima sebuah benefit bahwa mereka tidak perlu lagi mengajarkan suatu hal yang benar-benar dasar. Karena kalau belajar hal dasar lagi kan untuk sebulan ataupun beberapa minggu itu taking time gitu. Itu aja sih pasti sebenarnya pembuka dari saya. Siap. Maka silakan Pak Raffi sama Kak Agus bisa mulai ke para kampus mungkin. Ya, mungkin dengan siapa ya? Buka aja Siapa langsung, aja deh, buka aja. boleh. Buka ya. Untuk kampus dan lain-lainnya, mau dari industri ataupun non-industri bisa angkat tangan ya, atau langsung open mic untuk diskusi. Kalau ada pertanyaan, terus mau nyari tentang apa sih benefit ataupun lain-lainnya, atau gimana cara kerjanya dan lain-lainnya, silakan dibuka aja. Nanti kita diskusi bareng untuk semuanya gitu. Yang kita bahas, kita tidak membahas sampai ke sisi platform. Yang kita bahas adalah lebih ke arah teknisnya, karena tadi dari saya mendengar kabar untuk kampus Merdeka ini sudah akan segera dibuka ya. Jadi kayaknya emang lebih urgent ke arah sana gitu. Itu kira-kira. Setuju Pak David ya? Setuju, setuju. Ya, saya bicara dulu sebentar. Pak David, Silakan, boleh Pak. ya? Mohon izin. Oh, boleh Pak Herwanto, boleh. Terima kasih Pak David, Pak Agus, Pak Sis, dan yang lainnya. Begini Pak, kalau di kondisi IM itu sendiri, bahwa si mahasiswa itu memang nanti akan terjun ke dunia industri ini bukan sebanyak ya, selama 2 semester atau 1 tahun. Dan itu posisinya mereka dari sisi pembelajaran di kampus itu sudah habis, sudah tidak ada lagi perkuliahan. Artinya sisanya langsung mereka diterjunkan. Tapi dari beberapa mahasiswa tentu saja ada yang mempunyai kemampuan yang bagus, ada juga yang mempunyai kemampuan pas-pasan dan seterusnya. Saya rasa itu tidak sama, gitu ya. Dan kebutuhan di industri dengan apa yang dipelajari di kampus, tentu saja ada beberapa yang tidak sesuai, ya, yang tidak sesuai. Mungkin seperti Pak Sis tadi bilang, ada beberapa teknologi yang baru, ya, yang baru-baru, sedangkan di kampus belum dipelajari dan seterusnya. Jadi harapan kami mahasiswa yang memang diterjunkan ke industri itu adalah mereka akan belajar sesuatu hal yang baru, yang memang di industri itu lagi tren atau di industri itu lagi dipakai. Kalau dari sisi keilmuan, saya yakin dari mahasiswa ini beragam tadi, mungkin ada yang sudah mengikuti perkembangan industri IT yang baru, atau mungkin juga mahasiswa itu yang cuek-cuek saja, artinya dengan berbagai macam. Nah, intinya adalah kalau di kita itu kebutuhannya adalah bagaimana si ragam mahasiswa ini bisa intinya terlibat, gitu ya, masuk ke industri, baik yang pas-pasan, baik yang mempunyai kemampuan lebih, atau mungkin yang kurang juga, gitu kan, karena tidak mungkin kita seleksi saja yang mempunyai kemampuan lebih boleh masuk ke industri, yang lainnya tidak, dan seterusnya. Nah itu di sisi kami, ya, di sisi kami yang memang baru sedikit yang diidentifikasi. Makanya kalau di kami itu memang semuanya tidak terjun ke industri, ada beberapa pilihan. Ada pilihan riset, ada pilihan masuk ke industri, ada pilihan dia harus buat perusahaan sendiri, gitu ya, dan yang lain-lain. Tapi harapannya itu, kalau seandainya masuk ke industri supaya serapannya lebih bagus, ya saya ingin mungkin ragam level si kemampuan mahasiswa ini bisa diakomodasi juga. Itu mungkin Pak Sis, Pak David, dan yang lainnya dari sisi kita, gitu ya. Terima kasih. Baik. Oke, Pak Sis. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Mungkin kita kasih ke beberapa direktur yang sudah datang ya. Ini ada dari Direktur Polban, Pak. Ya, baik.
Baik, terima kasih Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa bergabung dan sangat senang kita akhirnya bisa duduk bersama melalui jalur ini. Polban sangat mengapresiasi kepedulian dari dunia industri untuk ikut serta dalam mencerdaskan anak-anak kita. Perlu kami sampaikan bahwa Polban memang punya jurusan yang namanya JTK, jurusan teknologi komputer. Dan ada beberapa hal mungkin yang perlu kami sampaikan dan memang betul Polban sangat membutuhkan partner yang dari industri, terutama nanti pada saat Merdeka Belajar itu dijalankan. Dan pada saat ini kita juga sedang mencoba untuk melihat kembali apakah kurikulum yang kita miliki selama ini itu masih sesuai ataukah memang masih harus perlu masukan dari industri, sehingga dalam jangka dekat memang kami sedang mempersiapkan untuk revisi kurikulum. Dan alangkah baiknya kalau nanti rekan-rekan dari industri bisa memberikan masukan kepada kami. Kira-kira ke depan dalam jangka 5-10 tahun ke depan, itu kira-kira dunia informatika itu mau bergerak ke arah mana. Sehingga kami juga bisa mempersiapkan anak-anak kita, bukan untuk masa kini, tapi dia juga harus mampu beradaptasi pada saat terjadi perubahan teknologi, seperti yang sekarang ini terjadi. Jadi, kami sangat apresiasi atas kepedulian rekan-rekan dari industri, sehingga kita akan bisa mempersiapkan anak-anak kita dengan lebih baik. Dan alhamdulillah, dari masukan Polban, jadi Polban itu biasanya calon mahasiswanya per tahun itu sekitar 53 ribuan lah. Kemudian yang bisa diterima di Polban itu hanya 1.800. Khusus untuk informatika dan komputer itu lebih kecil lagi. Dan itu menjadi payung utama bagi kampus Polban. Jadi kami mencoba sekarang ini men-set bahwa digital literasi ini menjadi sangat penting. Sehingga ke depan memang jurusan teknik komputer ini akan menjadi payung utama di Polban, di kampus Polban. Nah, ini gayung bersambut, mudah-mudahan paling tidak dari industri bisa memberikan penguatan kepada atau masukan terhadap kurikulum yang sedang berjalan, sehingga ke depan kita bisa mempersiapkan anak-anak kita, paling tidak dia bisa mengatasi apa yang akan terjadi kira-kira 5 tahun setelah mereka lulus. Atau yang akan terjadi 10 tahun dari yang sekarang dia masuk. Itu yang sebenarnya menjadi concern kami, dan tentunya seperti Bill Gates pun juga bisa membuat satu perkiraan ke depan akan terjadi apa. Nah, seperti itulah yang sebenarnya kita harapkan anak-anak kita, mereka bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Saya rasa itu dari kami, dari Polban, dan sekali lagi terima kasih atas undangannya untuk bisa mengikuti Vicon ini, dan sekali lagi apresiasi untuk industri, dan kami berharap tidak selesai di hari ini, tapi suatu saat pada saat kita melakukan satu revisi kurikulum, kami sangat memerlukan masukan dari rekan-rekan industri. Terima kasih, Asis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua, mohon maaf saya absennya berdasarkan alfabet ya Pak. Jadi bukan dalam maksud apa-apa nih. Maksud tadi tidak hadir, yang berikutnya Polban, yang berikutnya dari Politeknik Pos Indonesia nih Pak. Ada yang mau ditanggapi Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Sis, Pak David, Pak Agus nih menanggapi yang tadi perihal magang nih Pak. Memang di kami kita ada terutama untuk yang program Diploma 4 itu magangnya memang 2 kali. Terus yang kedua, memungkinkan atau tidak jika misalkan magangnya sekarang kan ada yang akan dimulai nih Pak di semester ini nih. Kemungkinan di bulan September nanti udah mulai magang kayaknya. Nah, apakah memungkinkan kalau magangnya online, terus nanti
outputnya apa kira-kira dari perusahaan kan, kalau misalkan nanti requirement-nya butuhnya apa, nanti kita akan menyesuaikan berdasarkan memang mahasiswa yang akan kita kirimkan ke perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan itu disesuaikan dengan requirement perusahaan itu sendiri. Kemudian kan kami tidak tahu nih, belum tahu perusahaan apa saja sih kira-kira yang sudah siap menampung mahasiswa kami gitu. Mungkin sementara baru itu, Pak. Baik, Pak. Oke, September itu jadi sudah mulai kalau di kampus Bapak ya, Pak ya? Iya, September, Pak. Sekarang sudah jalan, Pak. Sudah. Kalau offline itu Bapak berkenan nggak, Pak? Atau memang harus online, Pak? Kalau offline memang kondisinya sekarang yang FHCI, yang program magang mahasiswa bersertifikat juga, kemarin tuh kita sudah ngirim beberapa, ada yang bersedia online perusahaannya, ada yang memang harus VFO, ya harus datang ke sana ke kantor. Kemudian kalau misalkan memungkinkan online, maka mahasiswa itu diwajibkan untuk menciptakan atau membuat produk sesuai dengan kebutuhan industrinya. Nah, nanti otomatis seperti apa mempresentasikannya, ya terpaksa sementara ini online dulu. Tapi kalau misalkan perusahaan yang memungkinkan, dan ya intinya sih kalau misalkan mahasiswa kami diwajibkan untuk datang, mungkin protokol kesehatan dan lain-lain dari perusahaan juga sudah diperhatikan. Nanti saya akan diskusi kembali dengan Pak Dodi, khususnya untuk akademik, kemudian Pak Hilman, karena kebetulan sekarang tidak bisa hadir, terkait apakah mahasiswa dibolehkan ya untuk magang secara langsung gitu, Pak. Tapi sementara ini sih masih online sih, Pak, sementara ini. Seperti itu paling, Pak. Online. Baik. Baik, karena kami dari bidang industri pun memang ada yang online, ada yang offline, Pak. Tapi kalau saya lihat sih kebanyakan sudah offline sih, Pak, sekarang itu. Iya. Tuh. Oke, mungkin saya mau tanya ke Bapak ya, perwakilan dari kampus yang lain, Pak. Kita bahas lebih detail lagi nih, Pak. Kalau kami kasih judul ini magang profesional tuh boleh nggak, Pak? Jadi magang profesional itu kan misalkan nih kami pinginnya adalah offline gitu, Pak, datang ke kantor gitu ya. Oke. Jadi teknisnya itu misalkan saya pingin dia datang ke kantor saya, datang dari jam 9 sampai jam 4 gitu, Pak. Jadi seolah dia masuk kerja begitu. Kalau dia terlambat, kita kasih punishment, misalkan gitu, Pak ya. Kalau dia misalkan sering bolos, maka kami kembalikan ke kampus, misalkan begitu, Pak. Dan kami kasih ratingnya 0, misalkan gitu, Pak. Itu memungkinkan nggak, Pak? Boleh nggak itu, Pak? Gini, Pak, mohon maaf, ini dari Polban. Saya justru sangat setuju dari sisi judulnya, magang profesional. Jadi magang profesional itu akan menjadi satu nilai tambah serta trending kepedulian industri terhadap dunia pendidikan. Itu satu hal yang sangat positif dari dua sisi. Ya. Dari sisi pendidikan, dari sisi industri sudah, ini loh, kami memberikan satu yang profesional. Itu satu hal yang sangat penting. Kemudian berikutnya, attendance. Memang ada dua, dengan kondisi sekarang ini ada yang online, kemudian ada offline. Nah, offline yang datang ke kantor, saya yakin selama seluruh protokol itu dijalankan, itu sebenarnya nggak ada masalah. Ada satu hal yang sebenarnya sangat diperlukan di situ. Jadi yang namanya bahasa tubuh, komunikasi, dan interaksi sosial, itu akan menjadi sangat penting dan membentuk mahasiswa kita bagaimana mereka bisa memahami dunia ini. Dunia, apalagi dunia informatika, kerjasama, dan sebagainya. Jadi, karakter yang dibangun itu akan sangat langsung nampak manakala mereka berada di satu lokasi yang memang menuntut disiplin tinggi. Jadi kalau di rumah jangan-jangan dia leha-leha kayak begitu ya, mohon maaf. Tapi tidak semuanya mahasiswa seperti itu. Tapi dengan adanya nuansa di office atau work from office, maka mahasiswa itu bisa menyerap bagaimana sebenarnya nuansa kantor itu, bagaimana mereka bisa berinteraksi sosial, bagaimana mereka bisa memahami kerjasama sesama grup, working group-nya, sehingga kalau itu memungkinkan antar perguruan tinggi pun itu bisa membangun satu co-working group yang dibangun oleh si perusahaan itu di dalam satu area yang dimiliki oleh industri itu. Itu satu hal yang sangat positif, Pak. Jadi kalau dari kami selama itu bisa mengendalikan, kita bisa mengendalikan
si COVID tadi, kesehatan, maka itu satu hal yang sangat kami dukung. Kemudian berikutnya, manakala seseorang itu tidak disiplin, manakala seseorang itu menurut Bapak, aduh ini is not eligible to be, kirimkan balik, itu akan menjadi satu pembelajaran yang luar biasa bagi mereka, bahwa bekerja itu nggak bisa main-main, nggak bisa seenaknya. Saya rasa itu Pak Aziz, jadi sisi ini saya setuju, selama itu betul-betul dipayungi dengan satu protokol yang safe. Di Polban juga close, tapi berikutnya kami membangun satu protokol untuk COVID yang bagus, sehingga kemarin pada saat UTBK kami mendukung si perguruan tinggi yang lainnya, LPMTT, itu semuanya bisa berjalan, dan protokol kami diuji oleh pemerintah provinsi, dari Pemprov datang, kemudian dari Pemda setempat juga datang, melihat betul, oke, protokol ini safe, kemudian berikutnya sampai di Gladi Resik, kemudian itu dijalankan, dan itu membentuk satu nilai lebih bagi kami juga. Sehingga di dalam kampus itu semakin waspada terhadap semuanya. Saya rasa saya sependapat dengan Pak Sis. Baiklah. Jadi begini Pak, kami kan terutama kalau saya Pak, perusahaan saya itu kan kita ada kultur perusahaan Pak ya. Jadi saya ingin juga mengetahui apakah seseorang itu dia bisa ngeblend nggak dengan kultur kami begitu Pak. Ini saya bicara teknis Pak ya, mohon maaf ya bisa bicara teknis. Misalkan jam 9 dia masuk, jadi jam 9 karena di kami itu agak, bukan agak sih, kami mengadopsi Islamis gitu Pak ya. Jadi harus sholat duha dulu, harus tilawah Quran dulu begitu Pak. Nanti setelah itu baru masuk ke konten gitu Pak. Nah konten itu kami bayangkan tuh jam 10 sampai jam 11, nanti kami ajari materi yang kami punya Pak. Jam 10 sampai jam 11 dia belajar, kami didik, kami bina. Jam 11 sampai jam 12, dia melakukan review atas apa yang sudah dipelajari Pak. Nah jam 12 sampai jam 1 dia istirahat, jam 1 sampai jam 2 kami didik, kami bina lagi. Nah jam 2 sampai jam 3 dia review lagi apa yang sudah dipelajari. Jam 3 sampai jam 4 itu karena sudah waktunya asar, jadi acaranya bebas gitu Pak. Nah nanti setiap per 2 minggu atau per 1 bulan sekali, kami memintakan beliau untuk presentasi gitu Pak. Nah dari situlah kami nanti akan berikan rating, apakah dia sudah memahami belum apa yang dipelajari gitu ya, apakah dia nge-blend dengan kultur perusahaan kami begitu Pak. Dan nanti hasilnya itu kami inputkan ke dalam platform yang tadi kami sebutkan di awal Pak, sehingga ketika kami memang membutuhkan mereka, kami coba menawarkan mereka, dan ini sifatnya tawaran, mereka bisa setuju atau enggak gitu ya, karena ini tidak ada ikatan apapun. Dan ketika mereka mengiyakan, bagi kami kan sudah luar biasa bagus Pak. Dia sudah terbiasa dengan kultur kerja, dengan budaya kerja, gitu ya, dengan jam kerja, dengan orang-orang rekan kerjanya dia sudah ada terbiasa juga. Ini akan menghemat banget Pak buat kami itu Pak. Dan ketika dia tidak bisa mengikuti kultur budaya kami, target-target kami, ya mohon maaf, mungkin beliau kita pulangkan, dan ratingnya mungkin agak kecil gitu Pak nilainya. Bayangan saya sih begitu Pak. Ya. Ada satu hal mungkin Pak Sis yang perlu kita tambahkan. Jadi kalau di dunia vokasi itu kan ada link and match gitu ya. Nah, kalau yang tadi Pak Sis sampaikan, itu bahasa kami itu sudah more than link and match, itu sudah plug and play Pak itu Pak. Jadi kalau sudah plug and play itu sudah grade-nya sudah melebihi dari link and match rasanya. Oke. Yang ini Pak, kita sekarang bicara masalah cost Pak ya. Mohon maaf nih Pak, kan kalau magang itu tidak ada kewajiban kami dari industri untuk ngasih dia gaji Pak ya. Betul ya Pak? Jadi begini, ada perusahaan yang memang dia memang memberikan si allowance, kemudian ada yang tidak. Itu sangat tergantung dari si apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian pada saat perusahaan itu menawarkan, mahasiswa pasti akan siap. Apakah saya mau masuk situ, apakah tidak. Sehingga kalau kondisi itu sudah disampaikan di depan, maka mereka akan bisa memutuskan, oke, saya masuk, meskipun itu tidak digaji, saya akan mendapatkan yang lebih dari itu. Jadi yang namanya ilmu itu kan juga mahal, membangun watak itu juga mahal. Gitu. Jadi, karena di dunia industri itu Pak, betul. Siap. Ya.
Jadi gini Pak, kalau di dunia industri itu kadang kami kan minimal itu biasanya 1 tahun Pak. Jadi kita lihat orang yang lamar gitu ya, dia sudah punya pengalaman atau enggak. Biasanya kami prioritas itu yang sudah 1 tahun bekerja Pak. Dan sebetulnya kalau dia proses magangnya ini adalah 2 semester, kan bisa dia masukkan sebagai pengalaman kerja 1 tahun Pak ya. Jadi walaupun dia tidak dapat salary, tuh, secara salary mungkin dia tidak dapat full atau misalkan tidak dapat, tapi secara ilmu dia bisa dapat dan bisa ditawarkan nanti ke next perusahaan yang dia akan masuki gitu Pak. Jadi bagi mahasiswa juga menurut saya sih ini suatu hal yang sangat bagus juga sih Pak. Iya. Baik. Saya rasa mungkin dari nggak ada masalah selama itu disampaikan di depan itu nggak ada masalah rasanya. Siapa? Oke, mungkin ke kampus yang berikutnya Pak. Mohon maaf nih berdasarkan alfabet ya Pak. Alfabet itu dari MNOPQRSTUI gitu Pak ya. Oke, sekarang ke STIMIK Indonesia Mandiri tadi sudah Bapak patah, sekarang ke STIMIK Mandira Indonesia Pak, ke Pak Marjito, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih atas diprakarsanya kegiatan ini dalam dibentuk Sitkom. Bapak-Bapak yang saya hormati, pertama kami dari STIMIK Mandira Indonesia. Saya selaku Ketua STIMIK mempunyai kebijakan baru berkenaan dengan akan dikulirkannya Kampus Merdeka. Jadi pertama, kami memang harus mencari mitra dunia usaha dan dunia industri yang sejalan dengan visi dan misi kami, artinya sejalan dengan sekolah tinggi kami. Karena sekolah tinggi kami berbasis informatika, maka Sitkom inilah yang paling tepat menurut kami untuk bisa bekerja sama dengan Sitkom. Nah, secara teknis pertama kami memang nanti program yang akan sampaikan adalah kami akan mempunyai program magang. Jadi program magang ini akan kami wajibkan bagi mahasiswa. Selama ini magang ini kami sebar kemana-mana tapi tidak relevan dengan latar belakang pendidikan beliau. Oleh karena itu dengan Sitkom tadi yang lebih dari 100 perusahaan tadi saya pikir kami bisa meluangkan, kita bisa mengirim beberapa mahasiswa ke beberapa perusahaan tadi. Oleh karena itu, dalam konsep ini pertama kami akan menyampaikan profil mahasiswa kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Sitkom ini untuk melakukan magang. Profil itu sudah mengacu kira-kira keahlian apa mahasiswa tersebut. Sehingga ketika kita sampaikan ke dalam perusahaan tersebut, dari perusahaan tersebut sudah mengetahui bahwa ternyata yang saya kirim ini adalah mahasiswa yang bisa menguasai bidang-bidang ini. Oleh karena itu, kami dari perusahaan tadi nanti kami akan mengikuti aturan yang disampaikan, aturan yang diterapkan di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, seperti yang Pak Sis tadi katakan, ya saya sangat setuju sekali bahwa tetap bahwa ketika mahasiswa magang itu harus mengikuti culture yang ada di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya juga ini mudah-mudahan bisa secepatnya diaplikasikan bahwa konsep ini bahwa kami sebenarnya bulan Agustus ini sudah akan menyampaikan menggulirkan program kerja mahasiswa sehingga nanti bulan Agustus ini sekiranya nanti ada 10 atau ada 10 perusahaan atau 15 perusahaan, bisa jadi kami akan mengirim setiap perusahaan ini 10 untuk perusahaan tersebut, sehingga semua mahasiswa kami bisa melakukan kerja nyata seperti halnya di dunia kerja. Dengan demikian, pertama dalam konsep kerjasama ini kami berharap bisa nanti izinkan kami ada kunjungan industri, jadi bisa jadi nanti mahasiswa kami ajak untuk kunjungan juga ke industri ke bapak-bapak yang dipimpin, kemudian juga update kurikulum. Kami berharap bisa jadi per 3 bulan atau 4 bulan dari Sitkom ini menginformasikan pada kami, Pak ini loh sekarang konten yang harus diajarkan, ini loh materi yang diajarkan, karena perkembangan teknologi sudah mulai melaju. Nah, itu kami juga nanti bisa diinformasikan perkembangan ke sekolah kami. Yang berikutnya juga bisa jadi nanti kami minta dari perusahaan ini, dari tim di Sitkom ini bisa menjadi dosen tamu kami, ada mengadakan kuliah umum, ngasihkan pandangan-pandangan ke depan, kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa setelah lulus.
Nah, itu bisa kami undang untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada mahasiswa kami. Nah, untuk itu selanjutnya juga kami berharap dengan adanya program ini, ya paling tidak kami bisa memberikan wawasan kepada mahasiswa kami bisa menyampaikan kepada mahasiswa kami bahwa kami sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang sesuai dengan bidang informatikaan. Oleh karena itu, saya berharap ini bisa secepatnya diaplikasikan. Ya, yang pertama kami berharap nanti dalam bentuk kerjasama itu bisa kami izinkan juga kunjungan instruksi, kemudian juga update kurikulum, kemudian bisa dosen tamu, kemudian juga kuliah umum, kemudian informasi perkembangan teknologi, informasi kepada kami, dan yang terakhir tentunya nanti bisa magang tadi. Demikian tadi yang saya sampaikan dan terima kasih juga saya salam hormat kepada Pak Direktur Polban, Pak Rahmat yang selama ini kami dibimbing dalam bidang SPMI. Terima kasih Pak Rahmat, terima kasih kalau sudah berkunjung. Ya, mudah-mudahan Pak Rahmat ini kampus besar bisa menemani kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi ada terkait dengan masalah kurikulum, mungkin Pak Hendra bisa ngasih tanggapan, Pak. Pak Hendra. Atau mungkin mau Pak David dulu, sebagai dosen tamu nih Pak David. Kalau kurikulum sih, kalau menurut saya sih, pada dasarnya pasti akan... Udah ada tuh. Oh, udah ada. So, ya, Pak Hendra. Pak Hendra. Oke, Pak Hendra. Maaf, Pak Hendra lebih... saya lagi, jadi tadi disambil mengatur requirement. Ya. Suara saya sudah jelas? Jelas. Oke. Jadi, nah, untuk kurikulum, kalau saya sering dengan beberapa universitas seperti mungkin Politeknik Pos juga, saya sering sharing dengan Kang Ruslan, kemudian di Unpas saya sering sharing dengan para wakil dekannya dan rektor. Di sini kalau saya melihat ya, ada kesenjangan antara kebutuhan di dunia industri dengan yang diajarkan di kampus, Pak. Dan kesenjangannya lumayan cukup jauh ya, saya rasa kesenjangannya cukup jauh. Nah, bagaimana menselaraskan? Sebenarnya kalau untuk menselaraskan tinggal kita sinkronkan. Kalau di beberapa kampus mungkin ada semacam kelas industri. Jadi memantapkan bahwa mahasiswanya atau siswa-siswinya dia fokusnya akan diarahkan kemana. Misalnya dia difokuskan untuk front-end developer. Itu biasanya di luar kurikulum yang reguler. Mereka membuat semacam hima-hima atau kelompok-kelompok mahasiswa kecil yang digodok sendiri, kemudian difokuskan. Oh, dia belajar yang ini khusus untuk developer apa. Kalau saya melihat contoh mungkin di PASIM ya, soalnya di PASIM itu sudah ada semacam itu. Nah itu sangat membantu sekali untuk dunia industri sebenarnya. Jadi misalnya buat kelompok-kelompok kecil yang difokuskan untuk materi tambahan, oh ini khusus untuk front-end developer, ini nanti yang satunya dikembangkan untuk database admin, ini untuk back-end developer, ini yang satunya diarahkan untuk mobile app. Nah, ini bisa dibuat kurikulum seperti itu, tapi di luar kurikulum reguler. Karena biasanya kalau masing-masing kampus, mereka sudah mempunyai kurikulum patennya sendiri-sendiri. Dan itu biasanya sangat susah dirubah ya. Kalau saya melihat dari sisi luar, mungkin itu sangat susah sekali dirubah. Jadi untuk ada solusi, kalau apabila kurikulum itu susah dirubah, nah sebaiknya dibuatkan kelompok-kelompok kecil yang nanti bisa dikonsentrasikan ke masing-masing mahasiswa. Sehingga ketika ada mahasiswa itu lulus, mereka sudah mempunyai kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri. Jadi seperti itu. Nah, untuk kompetensinya, kalau
pada era saat ini dunia industri cenderung menggunakan platform-platform yang dari luar ya, platform-platform dari luar. Kemudian ada beberapa kebutuhan yang notabene-nya mereka harus membutuhkan namanya sertifikasi internasional. Nah, kemungkinan kalau saran saya sebaiknya dunia pendidikan atau dunia kampus juga mengadopsi beberapa hal yang berbasis kompetensi sertifikasi internasional. Nah, kalau melihat di era saat ini, saya sebenarnya sangat miris dengan SKKNI kita ya. Untuk SKKNI kita ternyata ada beberapa SKKNI yang ketika kita bandingkan dengan dunia industri, itu tidak match juga. Itu yang saya rasa ada kekurangan di situ. Makanya sebaiknya kalau kita, kurikulum pendidikan sebaiknya mengacu ke kurikulum semacam sertifikasi internasional yang sudah ada track-nya, kemudian yang kebetulan itu sudah dipakai di dunia industri. Itu sih beberapa masukan dari saya untuk masalah kurikulum. Nah, untuk saat ini pun kalau di Rekatama sendiri mereka sudah mempunyai patch untuk misalnya untuk Big Data. Kita membuat yang namanya Big Data Academy. Big Data Academy nanti outputnya ada yang mulai dari Big Data profesional, kemudian Big Data Science, kemudian ada Big Data Architect Solution, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi itu ada track patch yang kita bangun. Kemudian kalau di era 4.0 sekarang, eranya ada semacam IT Next Generation. Apa sih IT Next Generation itu? IT Next Generation adalah tahapan IT atau generasi IT yang saat ini sedang dibutuhkan karena adanya evolusi industri 4.0. Contoh, kalau dulu kita mengadopsi sistem untuk development software itu menggunakan SDLC, waterfall, dan lain sebagainya. Sekarang semacam itu sudah nggak terpakai lagi. Sekarang udah zamannya Agile ya, atau Gel. Itu udah zamannya seperti itu. Bisa menggunakan Sprint, bisa menggunakan Scrum, dan lain sebagainya. Nah, dengan evolusi seperti itu dan pembuatan track kurikulum yang lebih berbasis kompetensi atau skill masing-masing dan basisnya internasional, kemungkinan itu bisa diadop di dalam kurikulum pendidikan, terutama di universitas seperti itu. Itu beberapa masukan dari saya. Gitu, Pak Sis. Siap. Makasih banyak Pak Indra. Masukannya luar biasa nih Pak. Oke, jadi nanti mungkin ke depannya pihak kampus bisa kerjasama dengan kita Pak ya, dengan Sitkom begitu ya, dibantu oleh Pak Indra begitu ya. Oke, Pak Indranya sudah menghilang. Iya. Saya bisa sih. Pak, tawaran jadi dosen tamu Pak. Nah, udah jawab. Kalau saya dosen tamu bisa aja kapan aja. Kita kan intinya kan inginnya berbagi, gitu ya, berbagi dan mengenalkan ke teman-teman kita itu industri itu seperti apa, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik. Karena saya juga menemukan banyak sekali, ya saya mengerti bahwa teman-teman kita ini yang magang ini kan masih harus beradaptasi, ya kan. Tapi ketika mereka sudah dipersiapkan dari awal bahwa oke, dunia industri itu seperti ini, dan ketika mereka magang nanti juga nggak kaget, atau mereka masuk ke dunia industri nanti juga mereka nggak akan kaget. Karena saya juga sepakat dengan Kang Endra, memang ada kurikulum kita yang masih lebih bersifat general. Tapi saya nggak tahu yang sekarang gitu. Untuk beberapa tahun lalu iya gitu, karena saya sudah lama banget nggak mengikuti dunia pendidikan. Dulunya saya bekerja di Widya Tama, jadi saya agak tahu. Di sini ada mantan dosen saya Pak Hendra. Pak Hendra, halo. Halo. Harusnya hadir. Nah, Pak Hendra, Ya, halo Pak David. Nah, ini mantan dosen saya dulu nih, waktu saya semester 1 tuh, masih ingat tuh. Nah, jadi karena beliau saya bisa jadi seperti ini gitu. Jadi saya memang
banyak juga berkecimpung di dunia pendidikan dulunya, karena saya bekerja di tempat pendidik, di institusi pendidikan, dan saya lihat memang saya itu pun ketika masuk ke dunia kerja, saya belajar sendiri. Akhirnya saya belajar sendiri, saya berkreativitas sendiri. Apa yang saya dapat di kampus itu hampir tidak terpakai, gitu ya. Saya jujur aja ini apa yang saya alami. Tapi semakin ke sini saya lihat sih kurikulumnya itu semakin mengerucut. Kalau saya lihat semakin mengerucut dan itu sangat bagus. Lebih ke praktikal, ada yang lebih ke praktikal bagaimana keadaan dunia kerja itu seperti apa. Saya rasa saya setuju dengan Kang Hendra, dan itu kita akan sangat senang hati kok membantu dari ke institusi pendidikan untuk bagaimana kita membantu dari sisi kurikulumnya. Terutama tadi misalnya, oh ini loh yang lagi trending sekarang nih, ini yang akan dipakai 5 tahun, 6 tahun ke depan. Contoh sekarang, saya kesusahan mencari developer.net. Ini realita. Ini realita. Kalaupun ada, ya .net ya, harganya cost-nya pasti tinggi nih kalau saya sewa nih. Karena begitu barang langka kan harganya juga ikut langka gitu ya. Biasanya seperti itu. Padahal dulu-dulu itu lumayan banyak. Kemudian orang-orang udah mulai beralih nih ke teknologi ini itu. Nah, yang begini-begini ini kita butuh peran dari industri institusi pendidikan. Kalau enggak ya kita juga kesusahan. Saya nyari orang itu kadang-kadang 3 bulan baru dapat satu. Tapi untungnya kita punya komunitas kan, jadi kita bisa berkolaborasi apalagi dengan nanti dunia institusi pendidikan ini bisa terlibat, kita akan lebih senang. Baik, Pak David. Oke. Kita ke siapa Pak Asis? Ke Universitas Balai Bandung, apakah ada yang hadir ya? Pak Iqbal atau Pak Yudi Hardiana, apakah ada Pak? Tadi ada perwakilannya dari Pak Iim. Oh, silakan kalau begitu. Tapi masih ada nggak? Kayaknya udah. Mas. Oh iya. Waalaikumsalam. Iya, sebetulnya saya kemarin ngajak teman-teman. Kebetulan kalau saya di Uniba hanya dosen LB gitu. Nah, kebetulan Mas Andre menceritakan ini stay video, sorry. Mohon maaf, pakai kaos soalnya. Oh, silakan Pak. Mohon izin ya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Pakai kaos ini ada di rumah, kebetulan ada tukang. Oke, jadi gini, di Uniba sepertinya sampai ke wakil rektor akademik juga tadi kemarin mengiyahkan, mungkin beliau ada halangan. Jadi saya kira tepat kalau kondisi yang sekarang kampus Merdeka itu mewakili Uniba boleh. Barangkali kalau ada tempat untuk para mahasiswa magang dan mungkin kesempatan ini barangkali saya ingin sekali kalau ada di akhir sesi atau apa gitu ada satu MOU antara kampus dengan industri, khususnya ini karena semuanya teman-teman sepertinya di bidangnya IT kemarin ya. Mungkin saya kemarin mengajak juga program studi yang lain, barangkali nanti mahasiswanya bisa kita magangkan di teman-teman yang di corporate non pendidikan begitu, supaya bisa ada tempat gitu menjelang Pak Menteri menerapkan kampus Merdeka begitu kira-kira. Punten. Siap Pak. Siap. Terima kasih Pak atas tanggapannya ya, Pak. Siap, terima kasih. Berikutnya dari Pasin, Pak Soleh.
Ada Pak Soleh, Pak? Pak Soleh itu tadi visinya riset sempat difoto ke saya juga. Tapi di sini ada Universitas Nasional Pasim, ada satu orang nanti. Cuman nggak ada namanya sih. Oh iya, siapa ya? Oh, udah nggak ada sekarang. Saya home base-nya di Pasim, Pak. Oh gitu, Pak. Kebetulan Pak Im juga ngajar juga di Pasim. Saya home base-nya di sana. Saya home base di Pasim. Ya, berarti tahu dalamnya juga, Pak Im. Oke. Ya, silakan Pak, ambil nonton. Ke Almasum, Kang Andri. Pak Sum, Pak siapa Adi ya? Pak Masuk kemarin diundang sama Pak Topan ya? Ada Pak Adi, silakan. Oh iya Pak Adi. Sudah bisa. Halo, tes. Ya. Suaranya kecil ya Pak? Mic-nya trouble ya Pak? Halo? Ini Halo, tes. Baik, atau mungkin yang tadi di chat aja Pak ya? Bapak setuju dengan Pak Marjito tadi ya Pak ya? Iya betul. Itu tadi saya udah saya share di via chat aja ya Pak? Boleh Pak. Boleh. Karena ini mic-nya trouble. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Andi. Iya. Oke, dari perwakilan industri ini saya minta tanggapan dari Pak Dedi dari Swamedia. Silakan Pak Dedi. Pak Dedi apa masih ada Pak? Atau dari Pak Khalid? Pak Khalid? Pak Khalid dari WGS. Baik, tampaknya tidak nyambung nih Pak David. Khalid nyambung. Pak Khalid sudah. Silakan. Pak Khalid, bisa Pak? Oke, silakan Pak. Nah, ini yang tadi saya sebut Pak, ini perwakilan dari WGS, perusahaan yang sangat besar, jumlah karyawannya kalau di websitenya itu 300 orang lebih gitu ya. Secara proyek juga sampai 20 negara gitu. Pak Khalid nggak pusing nih Pak ngatur proyek segitu banyak Pak. Ini Bapak sebagai SDM tuh, Bapak sebagai yang menggawangi SDM Pak, pengennya gimana Pak? Ya mungkin saya sedikit cerita latar belakang dulu ketika saya masuk industri ini sebagai HRD gitu ya, saya kaget juga ketika proses rekrutmen dari dulu tuh sampai dalam beberapa bulan kita bisa proses sampai 100 orang, yang lolos hanya 2-3 orang gitu ya. Wah ternyata memang agak kaget, wah ternyata memang kesulitan ya kita untuk cari SDM yang memang sudah siap untuk masuk ke industri. Maka saya sih dengan adanya inisiasi ini sangat senang sekali sih. Kayaknya ini bisa menjembatani nih antara kebutuhan industri dengan kampus-kampus. Nah, nanti kalau detail programnya dari tadi contohnya pemagangan atau semacam pelatihan, saya sih ya ingin berpartisipasi lah dalam program ini. Ya supaya tadi kebutuhan benar-benar relate gitu antara dunia pendidikan dengan industrinya gitu. Bisa keserap semua lah, insya Allah. Baik. Dan di dalam magang ini kan ada kewajiban dari industri untuk mendidik, membina, melatih gitu Pak ya. Berarti dari WGS sendiri sudah siap melakukan itu ya Pak ya? Beberapa siap, cuman untuk kondisi saat ini memang kita sempat freeze juga. Karena terus terang, karena kantor juga sekarang kapasitas kita batasi hanya 30% yang boleh masuk kantor, sementara program magang ini butuh intens kan, gitu untuk benar-benar mendeliver ilmunya ke para calon lulusan ini supaya mereka benar-benar siap nanti ke dunia kerja. Nah, dengan kondisi seperti ini kita agak kurang siap juga sih dengan sistem pemagangan online gitu ya. Nah, sementara di kantor pun juga kapasitas masih dibatasi. Gitu. Cuman kita lihat kondisi ke depannya, Mas Is. Baik. Karena tadi juga ada beberapa kampus yang mulainya itu tahun depan, Pak. Kalau tadi STIM Hikmat di Indonesia memang di bulan Agustus ini,
Tapi ada beberapa kampus tuh baru startnya itu di awal tahun. Nah, mudah-mudahan kalau awal tahun tuh vaksin sudah ada, sudah ketemu gitu Pak ya, kita sudah bisa bekerja dengan normal. Sehingga apa yang kita inisiasi sekarang itu bisa bermanfaat nanti di awal tahun depan begitu Pak ya. Betul, betul. Baik. Terima kasih Pak Khalid Pak. Terima kasih, sama-sama Mas Is. Oke, dari Pak Dedi ada yang mau ditanggapi Pak? Pak Dedi ini bagian HR juga di Swamedia. Pak Dedi, ini tampaknya lagi tidur Pak Dedi ya. Suaranya nggak ada, videonya juga nggak ada. Baik, kita doakan Pak Dedi bisa mimpi indah dalam tidurnya. Oke, kita masih ada waktu. Mungkin kita bicara masalah detail lanjutannya aja Pak David atau Kak Agus. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih berikutnya Pak? Sebenarnya nanti, David atau saya nih? Silakan, Agus, silakan. Sebenarnya nanti kita setelah lanjutan ini, kita pasti akan membuat MOU ya, MOU kerjasama dengan perusahaan. Jadi nanti dari Kitkom kita akan bekerja sama dengan semua membernya. Jadi nantinya perusahaan itu nggak perlu datengin ke semua member, tapi dengan Kitkom aja. Dan Kitkom nanti akan mendeliver ini ke semua member yang membutuhkan. Jadi akan sedikit waktu yang istilahnya tidak membawa waktu ya untuk kontak sana kontak sini gitu. Dan harapannya kalau dari Kitkom sendiri, mahasiswa ini tidak hanya berada di satu perusahaan. Jadi terus kemudian selembar, tapi yang belakang tanda tangannya semua aja itu lebih mudah. Jadi mana perusahaannya? Pak Rahmat lagi ngobrol ntar. Pak Rahmat lagi ngobrol sih, Pak. Tadi unmute tadi. Oke. Nah, jadi tadi emang kita harapannya sih kalau kemarin dari diskusi di Kitkom sendiri di setiap kampus itu misalnya dalam 1 tahun mereka akan ada 2 sampai 3 perusahaan yang diikutin sehingga mereka bisa langsung mengetahui kultur perusahaan. Dan satu hal yang sebenarnya saya garis bawahin, pada dasarnya kesalahan pola pikir yang di teman-teman di kampus juga, apalagi yang IT ya. IT itu tentang perkodingan, semuanya tentang coding kan. Padahal semuanya sebenarnya bukan hanya tentang coding yang ada di IT. Dari mulai bisnis analis, database, IT, project manager dan lain-lainnya itu sebenarnya dibutuhkan di sisi IT gitu. Dan itu nantinya akan dibutuhkan juga oleh industri. Jadi nanti supaya nggak salah penafsiran kalau nanti masuk ke industri ini anak-anaknya harus bisa coding, nggak juga sebenarnya. Nanti akan disesuaikan sama kebutuhan dari industri. Jadi next selanjutnya itu ya tadi kita akan membuat MOU dengan dengan Kitkom dan dengan industri serta Kitkom dan kampus. Kayak gitu kira-kira. Mungkin Pak David bisa nambahin. Cukup. Mantap itu Pak Agus. Jadi kalau bisa coba kami usulkan itu MOU itu cukup 1 lembar, kemudian di belakang itu adalah pihak yang terlibat, kita tanda bareng-bareng, rame-rame, kayak bahasanya Mas Menteri itu kawin massal begitu ya, kita tanda tangan massal. Dan dari situ itu akan menjadi payung yang lebih simpel bagi kita. Kemudian berikutnya kalau ada taruhlah ada masing-masing kerjasama itu turunan payung hukumnya itu payung besarnya itu sudah ada. Tinggal berikutnya kami dengan siapa, ada proyek permintaan dari industri, mungkin ada satu proyek ya kita langsung connect kemana. Jadi kalau bisa memang saya setuju 1 saja, tapi untuk berlaku semuanya. Kalau toh mereka semua tanda tangan di belakang 1 lembar, kemudian ditanda tangan semuanya, nah itu sudah itu juga bisa. Artinya begini, jangan karena masalah MOU atau apa, itu pekerjaan realnya nggak bisa berjalan. Karena filosofi yang kami pegang adalah jangan sampai kita punya satu sleeping MOU. Jadi kalau ada MOU ya itu kita turunkan dan itu kita kerjakan. Jadi saya rasa saya setuju dengan siapa saja yang terlibat tanda tangan di dalam MOU itu. Baik. Itu satu hal yang bagus. Sekarang Pak Sim sudah masuk kembali, silakan Pak.
Pak Soleh dari Pasim, Pak. Ada yang mau dikasih tanggapan, Pak? Oh, Mas, ada masalah itu di monitor sama di chattingnya. Via chatting katanya. Oke. Oh, Via sudah chatting. Ada di situ. Baik, baik. Iya, baik. Ya, ini juga tadi ada dari Pak Adi ya. Dari Pak Adi Indradi Maksum nih. Oke, sudah ada di chatting juga. Oke, baik, Bapak-Bapak, mungkin real teknis berikutnya adalah kami meminta, Pak, dari masing-masing kampus satu perwakilan, Pak, yang akan membahas masalah detailnya nanti berikutnya, begitu, Pak, ya. Misalkan dari pihak Al-Masum nanti siapa, dari pihak Polban nanti siapa, nanti biar kami buat tim intinya, dan dari situ kami bisa bergerak lebih lanjut. Mungkin begitu, Pak, untuk sekarang. Baik, terima kasih Pak Sis. Jadi kalau dari Polban sudah ada, kami sudah punya delegasi, yaitu Pak Bambang Wisnu, itu nanti akan jadi delegasi kami yang teknisnya, kemudian berikutnya kami akan terus siap-siap untuk mendampingi Pak Bambang. Ya. Karena sekali lagi memang JTK ini akan menjadi payung bagi kampus. Baik, Pak. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, atau ada masukan lagi dari rekan-rekan semua? Ada yang mau disampaikan? Ya, dari industri mungkin ada yang mau menyampaikan nggak? Silakan dari pihak industri, Pak Dedi atau Bu Wulan, atau Mas Yatno Sudar dari GITS, atau Pak Yogi nih sebagai CEO-nya WGS, atau yang lainnya, atau Pak Sony nih, Pak Sony juga hadir. Pak Sony, ada yang mau disampaikan, Pak? Enggak. Nanti aja ya kita foto deh. Cara project aja Pak Sony ya. Sudah terwakili sama office. Ya. Jadi kapan kita tanda tangan kontrak nih, Pak? Atas project ERP-nya. Asik. Nanti ini ya kayak dulu. Baik, Bapak-Bapak semua, apabila tidak ada yang kita diskusikan kembali, saya kembalikan ke hostnya, silakan. Nanti malah saya yang nutup. Silakan Kak Agus sama Pak David. Pak David, silakan Pak, sebagai senior host. Jadi kalau saya lihat sih, kita sudah bisa melihat bahwa kita mengarah ke arah yang sama, dan kita bisa mulai sepakat untuk hal-hal yang sama, tinggal pembicaraan detail teknis seperti apa. Yang saya harapkan justru agar hal ini bisa dieksekusi secepatnya, dan dilakukan secepatnya, nggak usah lama-lama, dari mungkin dari tim juga, dari Pak Kang Sis dan Pak Setiagus juga, dan Kang Andri, agar ini bisa secepatnya dilakukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang diberikan pada hari ini, sudah memberikan waktunya untuk hadir dalam undangan kami. Saya sangat menghargai itu, kami sangat menghargai itu, dan saya pribadi dan juga mewakili Citkom sangat terkesan dengan dukungan-dukungan yang ada. Sudah jam 3, jadi kita mungkin akan bertemu lain kali, next time lagi. Saya tutup acara ini, undangan ini pada hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.